Kali ini saya panggilkan untuk Anda semuanya Rohim Andriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Rohim Andriono dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di, ya betul sekali, SMA Negeri 58 Jakarta. Di sini saya akan melakukan PLP 1 dan di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber, yaitu namanya ini. Beliau adalah Bapak Abdul Rafiq. Beliau adalah Wakasek bidang kurikulum di SMAN 58. Dan yang kedua adalah ini dia. Nah, dia adalah guru matematika, salah satu guru matematika yang ada di SMAN 58. Oke, teman-teman, nggak usah tunggu lama-lama, mari kita saksikan saja videonya sampai selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdul Rafiq yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Oke, pertanyaan pertama adalah di masa pandemi COVID seperti ini, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dilaksanakan di SMA Negeri 58 Jakarta ini? Adanya pandemi ya, COVID-19, kemudian akhirnya sekolah-sekolah di Jakarta baik negeri maupun swasta ya, tentunya bersandar dari kebijakan Dinas Pendidikan Pemprov DKI. Jadi sampai hari ini kebijakannya adalah tidak diperbolehkan kegiatan tatap muka langsung, artinya tidak dibuka sekolah itu. Yang dilakukan adalah kegiatan home learning atau belajar dari rumah atau PJJ ya. Nah, dalam pelaksanaannya kemudian kita atur. Jadi setiap hari itu ada 3 mata pelajaran, satu mapelnya itu durasinya 1 jam. Nah, nanti dilanjutkan dengan kegiatan mandiri yang sifatnya luring. Jadi mereka mengerjakan secara mandiri tugas-tugas yang diberikan oleh guru di jam 7.30 sampai 11.30. Guru juga punya bekal untuk memberikan penilaian belajar itu dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Dan kita batasi jam 13 sampai jam 15. Oke, pertanyaan kedua ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, Pak. Dalam melaksanakan PJJ selama ini, apakah mempunyai kendala-kendala yang ada di SMA Negeri 58 Jakarta ini? Dan jika misalkan ada, bagaimana SMA Negeri 58 Jakarta ini menyelesaikan masalahnya agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini berjalan dengan lancar? Kendalanya ada ya, karena kita tidak mempersiapkan dari awal ya tentang kegiatan PJJ ini. Jadi guru yang senior biasanya tidak terlalu banyak, ya kan? Nah, akhirnya ini menjadi problem tersendiri. Cuman pada saat itu yang penting sesuai dengan arahan dari aturan yang ada di Kemendikbud bahwa ketika pembelajaran jarak jauh ditetapkan tidak ada tuntutan harus menuntaskan kurikulum. Nah, kendalanya untuk guru mungkin hampir sama dengan siswa ya, yaitu kuota internet ya, itu. Nah, ini solusinya kemudian untuk anak-anak itu dapat bantuan paket internet. Jadi dapat bantuan dari BOS. Ya, dari BOS mereka dapat sekitar 100 ribuan lah. Nah, kemudian guru honor. Ini juga siswa. Siswa juga nggak semuanya, artinya dalam kondisi ekonomi keluarganya itu mendukung. Ya kan? Jadi banyak di kita ini yang emang sampai akhirnya dia membantu orang tua dalam keadaan seperti ini.
Ya, akhirnya solusinya dari sekolah itu diberi kesempatan untuk meminjam fasilitas sekolah. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, untuk masalah struktur organisasi mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU, dan lain-lain itu di situasi pandemi seperti ini, apakah fungsi dan jabatannya itu masih berjalan dengan baik? Jadi semuanya menyesuaikan ya dengan kebijakan PJJ seperti ini. Nah, kemudian untuk peserta didik, kalau misalkan terkait dengan layanan legalisir atau terkait dengan surat keterangan, nah, mereka bisa, alternatifnya banyak sih. Di antaranya mereka mengirimkan permintaan itu ke kami, ke bidang kurikulum atau kesiswaan. Kemudian kita lanjutkan ke TU. Nah, setelah jadi, nanti mereka siswa itu peserta didik itu ngambilnya lewat gosen. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai tata tertib Pak. Apakah di sekolah SMA Negeri 58 ini untuk tata tertib selama pandemi masih berjalan seperti biasa atau bagaimana Pak? Terkait dengan pelaksanaan sekolah, kita hanya memindahkan saja tentang pelaksanaan kebijakan aturan yang tadinya di sekolah. Pada saat jadwal KBM, itu juga berlaku di rumah mereka masing-masing. Ya, jadi pada saat mereka berinteraksi sosial ya, lewat media sosial itu, kita pantau benar-benar. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai kegiatan seremonial Pak. Jadi bagaimana sih kegiatan seremonial di sekolah ini dilakukan dari sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Apakah ada perubahan atau bagaimana Pak? Jadi terkait dengan kegiatan yang sifatnya seremonial ya, seperti upacara atau mungkin peringatan hari-hari besar agama atau nasional ya. Di sebelumnya kita selalu terlibat dalam kegiatan itu karena sudah kita programkan. Yang kedua, edaran dari dinas, misalkan upacara hari pendidikan nasional, nah, sekolah harus menggunakan itu. Jadi nanti ada surat edarannya kan, nah, kita menyelenggarakan ya kan? Hari guru misalkan kita menyelenggarakan. Nah, kalau sebelum pandemi nggak ada masalah, artinya itu kita laksanakan dengan baik lah ya, dengan baik, punya pengaruh pada pembentukan karakter. Nah, pada saat awal kita menerapkan PJJ seperti ini, pandemi, kemudian kita terus terang aja mengalami kesulitan di dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya seremoni dan melibatkan orang yang banyak. Kalau orang sedikit nggak masalah, misalkan hanya sekedar rapat Zoom gitu ya. Baik Pak, sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini mengenai tentang ekstrakurikuler yang ada pada sekolah. Jadi ekstrakurikuler apa saja yang terdapat pada sekolah ini, dan selama pandemi ini apakah kegiatan ekstrakurikuler tersebut berjalan seperti biasa atau ada perubahan-perubahan Pak? Eskul, kita ada 19 eskul. Ada pramuka, eskul wajib, ya kalau tidak ikut bisa nggak naik. Ya, kemudian eskul-eskul pilihan lainnya ya, ada 19. Ya. Nah, pada saat sebelum Covid nggak masalah. Ya, nah setelah ada Covid bermasalah. Setelah ada 4 eskul yang pembinanya atau pelatihnya itu kemudian memprogramkan eskul luring gitu. Eskul virtual. Terima kasih kepada Bapak Sutisno yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Saya ingin bertanya dari perspektif Bapak sebagai guru matematika yang ada di SMA 58 Jakarta ini. Apa sih kendala-kendala yang ada selama Bapak mengajar, dan bagaimana sih solusinya untuk menghadapi kendala-kendala selama Bapak mengajar pembelajaran jarak jauh ini? Kalau hemat saya, kalau matematika, fisika, kimia itu kan nggak hanya menghafal aja ya, jadi perlu action atau
apa ya istilahnya mimik atau gerakan guru itu diperhatikan peserta didiknya. Jadi nggak hanya dikasih PowerPoint selesai gitu, nggak bisa. Jadi kita harus boleh dikatakan merekam kegiatan apa yang harus kita sampaikan atau KD apa yang akan kita berikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kita harus di situ ada rekaman-rekaman, terutama jangan menggunakan YouTube kalau menurut saya. Jadi istilahnya YouTube itu kan orang lain ya. Kita belum tentu tahu karakteristik peserta didik kita. Kalau saya lebih cenderung memberikan apa ya bahan untuk atau materi pembelajaran itu apa ya tingkat apa ya kemampuan peserta didik itu kita perhatikan gitu. Jadi kita tahu oh sampai sejauh mana peserta didik kita itu memahami tulisan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengontrol siswa-siswa Bapak agar pembelajaran PJJ ini berjalan dengan lancar? Karena kita tahu kan pembelajaran PJJ ini tidak langsung bertatap muka, melainkan bertatap maya. Jadi kita tidak bisa mengawasi secara langsung di kelas seperti itu Pak. Yang pertama menggunakan Google Meet ya. Kita akan kelihatan Google Meet. Satu, harus terbuka videonya, kelihatan dan menggunakan seragam. Ya, seragam pakai video. Dan selama pembelajaran tidak boleh dimatikan itu. Ya, kalau sound ataupun suara silakan dimatikan, tapi untuk perekaman atau apa videonya itu nggak boleh dimatikan. Jadi kelihatan anak itu akan kelihatan. Kemudian kita boleh apa ya interaktif ya. Kita tanya satu persatu, kelihatan kan kalau kita laptop kan kelihatan. Si A, gimana tadi? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Coba tolong jelaskan ini. Nah, gitu ya. Seperti kita interaktif aja di kelas. Dengan catatan itu, jangan tutup suara, tutup video, tidur ya, ngilang. Kan sekarang gitu bolosnya kan gitu. Nah, kita antisipasi seperti itu. Jadi nggak kita lepas begitu aja gitu. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai tata tertib Pak. Tentunya kan tata tertib di kelas tatap muka secara langsung dengan tata tertib yang ada pada dunia maya ini kan pastinya berbeda ya Pak. Jadi tata tertib seperti apa yang dilakukan oleh Bapak pada siswa-siswa Bapak pada saat pembelajaran jarak jauh ini? Sebetulnya sama sih, tata tertib sama dengan kesehariannya sama. Yang pertama, tidak boleh terlambat kalau mau join. Ya kan? Kalau 5 menit berarti catatan. Berarti kalau belum join minimal 10 menit sebelum pelaksanaan PJJ harus sudah masuk. Nah, itu udah pertama itu. Yang kedua pakai seragam. Ya kan? Dalam artian dilihat mukanya ya secara tidak kita boleh dikatakan rencanakan. Coba menjauh dari kamera. Saya suruh menjauh dari kamera. Kamu berdiri pada kelabakan kan, bawahnya masih pakai kolor. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya kan? Kita acara seperti itu sama. Jadi jangan sampai kita separuh pakai apa kan kita nggak tahu. Kalau saya kayak akan ini berdiri dari ini jauh dari kamera. Ntar dulu Pak, mati dulu. Ngapain kamu ntar dulu? Ya, pada ketawa semua kan. Akhirnya semuanya kalau belajar dengan saya harus lengkap. Walaupun tidak pakai sepatu karena di ruangan, ya nggak masalah. Yang penting seragam lengkap gitu. Semuanya tetap ya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pembelajaran matematika itu kan pembelajaran yang tergolong sulit untuk para siswa. Jadi pasti banyak siswa-siswa yang kurang paham, apalagi ditambah dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, dari Bapak cara mengatasinya seperti apa? Sebenarnya GMP-DKI kan sudah mengeluarkan namanya boleh dikatakan materi-materi esensial. Jadi yang agak dalam itu nggak dipelajari. Dan yang kedua, kita itu targetnya bukan selesai kurikulum. Gitu. Kita itu targetnya yang penting kurikulum ini istilahnya kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya itu harus kelar semuanya enggak. Tapi di situ dicari yang istilahnya bisa diterima. Contohnya kayak dimensi 3. Gimana jelasinya kalau nggak di ini? Kan susah juga dimensi 3. Nah, itu hanya dasarnya misalnya jarak titik ke titik maksudnya apa dan lain sebagainya. Kita berikan contoh. Kalau sudah masuk yang agak dalam mungkin kita kurangi materinya. Oke teman-teman, sekian video saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan milik Allah SWT. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.